Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafelia Priani dengan NIM 53. Kali ini saya akan memberikan laporan terkait dengan perkembangan media serta kemasan yang sudah kelompok kami desain. Yang pertama yaitu kami akan membahas terkait dengan materi yang dibuat untuk media serta kelas, tema, dan subtema apa yang sudah kami tentukan. Kemudian kami juga akan membahas tentang terkait dengan RPP serta LKPD yang sudah dibuat. Lalu pada tahap terakhir kita akan menunjukkan bagaimana kemasan serta isi dari media tersebut. Langsung saja, untuk poin yang pertama terkait dengan materi akan disampaikan oleh teman saya yaitu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Retianisi, NIM 79. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi media pembelajaran IPA yang kelompok kami buat. Jadi, media pembelajaran IPA yang kelompok kami buat itu digunakan untuk materi sifat-sifat cahaya yang terdapat pada kelas 4 semester 1, tema 5, subtema 1. Nah, media pembelajaran IPA yang kami buat itu terdiri dari 4 media. Yang pertama yaitu cahaya merambat lurus, yang kedua cahaya dapat dipantulkan, yang ketiga cahaya dapat dibiaskan, yang keempat melihat cahaya dengan bedak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafelia Priani. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan RPP serta LKPD yang sudah kelompok kami buat. Langsung saja, yang pertama yaitu materi ini terdapat pada kelas 4, tema 5, subtema 1, dan pembelajaran yang pertama. Untuk KD-nya sendiri yaitu KD 3.7 terkait dengan memahami sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Kemudian selanjutnya menyajikan laporan hasil pengamatan atau percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat cahaya. Indikatornya yaitu mengidentifikasi sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian melaporkan hasil percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat cahaya dalam bentuk tulisan. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu setelah melakukan percobaan tentang cahaya, siswa mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. Kemudian setelah melakukan percobaan tentang cahaya, siswa mampu menulis laporan terkait dengan sifat cahaya serta hubungannya. Kemudian untuk kegiatan pembelajarannya saya langsung saja kepada intinya. Untuk pendahuluan seperti biasa, seperti berdoa, lalu mengecap kesiapan diri dan sebagainya. Untuk intinya, sebelum pada kegiatan inti, sebelum melakukan pembelajaran, guru akan mempersiapkan terkait dengan perlengkapan percobaan sebelum kelas dimulai. Guru akan membagi siswa ke dalam kelompok. Masing-masing kelompok itu terdiri dari 3-4 siswa. Kemudian guru meminta perwakilan kelompok untuk mengambil satu percobaan. Setelah melakukan percobaan, siswa akan mencatat hasil percobaan di kelompoknya masing-masing, kemudian akan mempresentasikannya di depan kelas. Jadi di sini kelompok saya itu membuat dalam satu box media pembelajaran itu berisi 4 percobaan dengan 4 sifat cahaya. Jadi satu kelompok itu hanya mendapat satu media percobaan, satu percobaan untuk membuktikan satu sifat cahaya. Jadi mengapa saya memilih melakukan satu percobaan saja, karena nanti agar akhirnya itu siswa akan mampu mempresentasikan hasilnya di depan kelas, berbagi informasi kepada teman-temannya terkait apa yang sudah dia lakukan dan bagaimana hasilnya, lalu sehingga siswa itu dapat berdiskusi pada akhir pembelajaran.
Guru akan memberikan laporan kegiatan percobaan sifat cahaya pada teman kelompok lainnya agar ketika teman kelompok lain sedang mempresentasikan hasilnya di depan, lalu siswa lainnya juga dapat mendengarkan kemudian mencatat hasil percobaan kelompok lain pada tabel yang sudah disediakan. Seperti itu. Untuk kegiatan pembelajarannya seperti itu. Untuk media pembelajaran sumber dan medianya yaitu perlengkapan praktik IPA sifat cahaya serta buku siswa tema. Untuk teknik penilaiannya yaitu berupa sikap sikap terkait dengan apakah siswa itu mampu berkontribusi dalam kelompoknya, aktif dalam kegiatan percobaan atau tidak. Nah, seperti itu. Untuk pengetahuannya itu terdiri dari siswa itu mampu memahami tentang sifat-sifat cahaya berdasarkan uji cobanya atau tidak. Oke, itu terkait dengan RPP-nya. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan LKPD. Untuk LKPD-nya sendiri, satu kelompok itu mendapatkan satu lembar kerja. Untuk lembar kerjanya itu berisi tentang petunjuk kerja terkait dengan alat dan bahan, langkah-langkah, kemudian kesimpulannya. Untuk kesimpulan sendiri, setiap percobaan itu terdapat pertanyaan untuk kesimpulannya. Jadi dalam kesimpulan ini ada pertanyaan yang untuk membantu siswa menuliskan hasil percobaannya. Setiap pertanyaan pada kotak kesimpulan itu terdapat pertanyaan yang berbeda-beda tergantung pada sifat yang diuji cobakan. Oke, selanjutnya terkait dengan pengemasan serta media yang sudah kelompok kami buat akan disampaikan oleh teman saya yang berikutnya. Perkenalkan, nama saya Widya Mutiasari, NIM 63. Perkenalkan, nama saya Atun Triastuti, NIM 69. Pada kali ini kami akan memperlihatkan media pembelajaran IPA yang sudah kami kemas. Pada media ini kami kemas menggunakan box seperti ini. Lalu pada tutupnya kami memberi label ya seperti ini labelnya, yang judulnya yaitu sifat-sifat cahaya. Kemudian di dalam box ini ada beberapa peralatan yang digunakan untuk percobaan. Ya, ini isinya. Jadi di sini itu isinya terdapat RPP dan LKPD. Kemudian ada mangkuk bening, benang, senter, bedak tabur, dan kertas karton yang sudah dibuat kotakan, yang sudah dilubangi pada bagian tengahnya. Kemudian di bawah sini juga terdapat kaca. Kemudian di sini ada karton 3, benang, kemudian ada senter. Media ini digunakan untuk menjelaskan bahwa sifat cahaya ini membuktikan bahwa sifat cahaya ini merambat lurus. Ini ada kertas karton 1, senter, dan bedak tabur. Media ini digunakan untuk Melihat cahaya dengan bedak. Kemudian ada kertas karton
kaca, dan senter. Media ini digunakan untuk mengetahui bahwa sifat cahaya ini dapat dipantulkan melalui cermin. Dan yang terakhir, di sini ada mangkok bening dan uang koin serta ada pensil. Media ini digunakan untuk mengetahui bahwa sifat cahaya ini dapat dibiaskan. Demikianlah video terkait dengan laporan perkembangan media yang sudah kelompok kami buat. Apabila terdapat kekurangan serta kritikan terkait media dari kelompok kami buat, saya harap dapat disampaikan pada kelompok kami. Sekian dari saya serta rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.